daratan jauh laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di raya atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di raya atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di raya atau lautan menderu. Tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Shalom jemaat Tuhan, kiranya Bapak Ibu ada di dalam rahmat dan kesetiaan daripada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengerjakan berbagai hal aktivitas kita masing-masing. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami memulai hari ini dengan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami meletakkan seluruh kehidupan kami di dalam anugerah-Mu. Dan ya Tuhan, berkati manakala kami merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini, dan kiranya firman-Mu ini betul-betul mengubahkan kehidupan kami, membaharui dan terus menambahkan iman kami kepada Engkau. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membuka satu bagian daripada Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 saya akan bacakan kepada kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, pada tahun 1986 sebuah film dimunculkan yang berjudul The Best of Time. Saudara, film itu mengisahkan tentang seorang laki-laki yang tidak bisa menerima kegagalannya.
Peran ini dimainkan oleh Robin Williams. Nah, saudara, kegagalan yang kemudian dikisahkan di dalam bagian ini adalah ketika tim sekolah daripada Robin Williams itu gagal memenangkan sebuah pertandingan football. Nah, saudara, kegagalan itu menjadi bagian yang betul-betul mengganggu seluruh hidupnya, saudara. Sehingga kemudian 20 tahun lamanya kegagalan itu pernah terjadi dalam kehidupannya, dan itu menjadi obsesinya. Saudara, dikisahkan di dalam film itu bahwa Robin Williams kemudian mengajak seluruh pemain pada waktu itu, tim sekolahnya yang sama, berjumpa di lapangan yang sama dan mengadakan pertandingan ulang. Ya, pertandingan ulang football itu kemudian dilakukan, saudara, dan kemudian bola itu dilemparkan ke Robin Williams, dan William berhasil menangkap bola itu, dan pada akhirnya tim sekolahnya memenangkan pertandingan itu. Saudara, William bermaksud untuk meninggalkan sebuah catatan sejarah bahwa sekolahnya pernah memenangkan pertandingan football. Saudara, sebuah kisah yang tentunya hanya bisa terjadi di sebuah film. Bagaimana seseorang itu menciptakan ulang kesempatan. Ya, menciptakan ulang kesempatan dan menorehkan di sana kisah yang ia ingin ciptakan di dalam sejarah itu. Nah, andai saja hal itu terjadi dalam kehidupan nyata, kehidupan hari-hari kita, tentu itu sesuatu yang sangat membahagiakan, bukan? Nah, saudara, setiap kita punya kegagalan. Ya, setiap kita punya kegagalan, dan saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan saudara-saudara. Saya ingat bahwa saya punya kegagalan dan saya ingin sekali memutar waktu sebetulnya. Ya, kalau diizinkan bisa memutar waktu, saya akan putar waktu. Yaitu ketika saya usia SMP dan SMA main-main dengan pelajaran bahasa Inggris. Artinya saya tidak serius di dalam belajarnya. Ya, ada kalanya saya mengabaikan apa yang diajarkan oleh guru. Dan pada akhirnya, saudara, saya sulit sekali untuk belajar, untuk membaca, untuk mengerti. Saya kesulitan. Kalau bisa saya putar waktu itu, saya ciptakan kembali kesempatan untuk belajar lebih sungguh. Tetapi apa daya, semua itu terjadi di dalam sebuah waktu. Waktu, saudara, kita tidak bisa kontrol. Ya. Sulit kemudian, atau adalah hal yang keliru pada akhirnya ketika orang-orang itu berpikir atau mengkalimatkan bahwa kita mengulur waktu. Saudara, kita tidak bisa mengulur waktu. Waktu itu terus berjalan. Ya. Orang berkata waktu itu tidak bisa dipegang bahkan. Ya, dia terus bergulir, dia terus berjalan. Dan waktu tidak bisa dipulihkan. Ya, tidak bisa dipulihkan dia kembali. Ketika kita mengabaikan dia, maka ia tidak bisa kembali. Seperti aliran sungai, ya, seperti aliran sungai yang mengalir terus menerus, dan dia tidak akan kembali kepada jalur yang ia lalui. Dia terus berjalan. Saudara, maka kemudian Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat di Efesus untuk kemudian menggunakan waktu. Di dalam ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 maksud saya, dia katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa, saudara? Karena memang sekali lagi waktu itu tidak bisa dikontrol. Waktu itu tidak bisa dipegang dia. Waktu itu tidak bisa dihentikan. Ya, dia akan terus jalan. Nah, saudara, kalau memperhatikan di dalam terjemahan atau apa yang kita baca pada hari ini, tampaknya ini bentuk perintah. Tetapi pun meskipun dia berbentuk perintah, tetapi gaung dan gemai yang lebih dalam itu tidak terbaca di sana, saudara. Oleh karena apa? Dia hanya menggunakan kata dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu kata pergunakan sebetulnya justru dikatakan adalah redeem the time. Tebus, bayar waktu itu.
Jadi ada nuansa yang sangat serius di sana. Sesuatu yang kita tebus, sesuatu yang kita bayar itu berarti penting, serius. Dan kita harus membayarnya dengan harga yang serius juga. Ini mengindikasikan kepada kita atau mengartikan kepada kita, saudara, bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat penting. Bahkan waktu itu adalah hidup kita. Maka ketika kemudian dia katakan, saudara, bayar waktu, maka sekali lagi ini mengarahkan kita bahwa prioritas kita itu ada di waktu. Ya. Saudara, memang sebagian orang membaca bagian ini dengan memfokuskan kepada kata pergunakanlah waktu. Tetapi sebetulnya kata itu tidak di dalam berbentuk perintah. Dia adalah efek daripada sesuatu yang lain. Nah, kata utamanya, saudara, justru ada di ayat yang ke-15. Ketika kemudian ia berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata perintah utama, ya, justru ada di dalam ayat yang ke-15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, perhatikan dengan sesama, dengan serius, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Justru ini kata utamanya, dan ini memiliki keterkaitan, saudara. Orang yang memberikan perhatian yang serius dengan hidupnya, maka indikasinya, saudara, buktinya itu dia akan menggunakan waktu, redeem the time, menggunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Oleh karena apa? Dia sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya. Dia ingin mengevaluasi senantiasa kehidupannya. Dia ingin meneliti, menganalisa kehidupannya dengan seksama. Dan dikatakan, saudara, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi ada kaitannya di sana, saudara. Perhatikanlah hidupmu. Supaya apa, saudara? Supaya kecondongan hidupnya itu kepada orang arif. Saudara, orang arif itu adalah orang yang memiliki kehidupan yang melakukan kehendak daripada Tuhan. Jadi kaitannya itu dalam sekali, saudara. Perhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap hidupmu. Ya, hidupmu. Jangan sampai engkau menjadi orang bebal. Jangan sampai engkau menjadi orang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan. Bahkan jangan sampai engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Pergunakanlah waktu yang ada. Sekali lagi, adalah efek samping daripada kehidupan yang dijaga, yang diperhatikan dengan seksama. Saudara, saya tidak tahu sebetulnya Bapak Ibu ada di rumah itu berapa bulan. Tetapi seingat saya, isu COVID-19 ini terjadi di Indonesia seusia anak kedua saya. Anak kedua saya itu lahir pada tanggal 3 Maret 2020. Dan berita kasus pertama di Indonesia itu adalah 2 Maret 2020. Pada saat itu kemudian bergulir soal isu bagaimana kita stay at home. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana stay at home saudara. Bagaimana saudara menggunakan waktu. Apakah waktu berlalu begitu saja, terlewatkan begitu saja tanpa makna? Paulus mengarahkan jemaat untuk apa, saudara? Untuk perhatikan hidupmu dengan seksama. Ya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, di dalamnya, saudara, pergunakan waktu yang ada. Tebus waktu yang ada. Saudara, sekali lagi, penyesalan selalu ada di bagian belakang. Kita diberikan waktu yang sama, dan barangkali cara penggunaannya berbeda. Tetapi mari, sebagai orang percaya kita dipanggil. Percaya kepada Kristus Yesus, kita dipanggil. Perhatikan hidupmu.
Perhatikan hidupmu. Dan juga perhatikan saudara, hari-hari ini jahat. Hari-hari jahat saudara, ya, ini bisa kita artikan sebagai sesuatu atau keadaan yang bisa membuat kita terlena, bisa membuat kita tidak sadar diri. Kita menghabiskan waktu untuk memperhatikan handphone kita. Kita menghabiskan waktu untuk memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Itu sebabnya penulis-penulis Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri berkata saudara, bahwa lalukan mataku dari melihat hal yang sia-sia. Lalukan mataku dari hal-hal yang sia-sia. Saudara, mari lalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau menganggap hidupmu itu sungguh-sungguh, hidupmu itu adalah pemberian daripada Tuhan, perhatikan dia dengan seksama dan gunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Buat dia berharga. Buat waktu itu menjadi menilai. Tentu kita lakukan hanya di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan mengarahkan kita untuk menikmati dan mengevaluasi hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Aku berharap pada Tuhanku di raya atau lautan meneru. Tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahi bagi kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan memegang tangan kami untuk meneliti kehidupan ini, untuk memperhatikan kehidupan kami ini, sehingga kami condong kepada kearifan hidup. Dan mohon kasih karunia-Mu Tuhan, karena di hari-hari yang kami hadapi ada begitu banyak godaan, ada begitu hal-hal yang sia-sia kami perhatikan, sehingga itu mendorong kami juga untuk memperhatikan yang sia-sia itu, sehingga kami lupa untuk memperhatikan, mengevaluasi, menganalisa kehidupan kami. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk mengerjakan hal ini. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Pekerjaan, usaha, anak-anak, suami, istri, apapun keadaan jemaat-Mu hari ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang menolong, bahkan terus menjaga hati mereka untuk percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.